Perlihatkan kepada yang melihatnya. Masya Allah, saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Ketika mata saya diperlihatkan kepada sesuatu yang saya kagumi atau yang saya benci dan lain-lain sebagainya, itu terhubung dengan tingkat kesadaran diri bahwa apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sia-sia, semuanya saling membutuhkan. Ketika puas apa yang saya lihat, suatu benda bungkus bekas makanan yang dibuang, ketika saya dekati ternyata banyak yang menginginkan dari sisa-sisa makanan tersebut, dari anjing, ayam, lalat hingga berbagai semut untuk menghabiskannya. Sungguh firman ini membuat hati saya Abdul Hadis bin Abdul Latif teringat ayat Al-Imran 191. Jadi kalau ayat-ayat ini tersusun rapi, maka itulah yang dikatakan terlihatnya yang namanya wujudnya Allah. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat. As-Saffat 37 ayat 179. Kemudian pada surat lainnya yaitu surat At-Takasur 102 ayat 7 artinya, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dan lihatlah, itu adalah menyuruh kita agar memperhatikan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, di mana perintah untuk dilihat atau perhatikan ternyata banyak terkandung ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini jalannya unsur yang mendatangkan ilmu makrifat? Apalagi itu bekas nasi bungkus yang tidak habis dengan dibuang begitu saja. Yang ternyata sisa-sisa yang terbuang itu berbicara melalui getaran hati nurani, yang mengatakan kita-kita ini bukan karena perintah Allah maka aku akan menolaknya. Karena ketika aku akan dimakan, di situ aku merasakan penderitaan sakit pedihnya dan matiku berangsur-angsur dibakar, digoreng, dan lain-lain hingga menjadi makanan yang lezat. Dan yang menjadi aku kurang terima dibunuhnya tidak izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku yakin inilah jihadnya para tumbuhan dan hewan yang dimakan dan pergunakan oleh manusia segalanya. Kelanjutan dari firman-Nya mengatakan, maka kelak mereka juga akan melihatnya. Kalimat ini mengandung dua sisi pengertian, yaitu kelak nanti di hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana barang sisa yang terbuang akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun bertanya, apa-apa yang kalian dapati itu dengan cara apa? Apakah dengan pekerjaan yang baik dan halal atau dengan jalan perbuatan buruk atau haram? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Quran Surat At-Takasur 102 ayat 8. Bahkan bukan dari segi makanan yang terbuang saja, dan ada hal yang sangat mengerikan lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ayat di atas ini, yaitu kenikmatan yang megah di dunia ini, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada umat manusia yang berada di bumi, di mana merasa dirinya sudah mampu dan semuanya punyai, tetapi mereka tidak sadar diri bahwa di mana doanya kalian dikabulkan hingga menjadi megah sampai lupa diri, serta dikabulkan menjadi seorang pencipta yang terbuat dari bahannya alam seperti bangunan, rumah, jembatan, kendaraan roda 4 yang berbagai merek, hingga melupakan yang memberi ilmu dan rezeki yang mereka usahakan. Namun Allah melihat dan menjaganya. Mereka tidak mengetahui dengan cara usahanya apakah dengan cara hak atau batil, hanya Allah yang maha mengetahui. Padahal kendaraan mereka itu belum tentu membelinya dengan tunai atau kredit, tetapi terlihat keangkuhannya, nampak kendaraannya takut disenggol orang biasa akan marah semarah-marahnya, apalagi kendaraannya sampai lecet akibat tergores. Kita kembali pada judul di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kejadian-kejadian diperlihatkan ke berbagai negara, terutama negara kita sendiri yang telah menyaksikan yang luar biasa dahsyatnya dan mengerikan, yang membuat hati ini bergetar. Seandainya kejadian itu ada di antaranya keluarga kita dan disaksikan mata kita sendiri, tentunya hanya menjerit sekuat-kuatnya diiringi takbir Allahu Akbar.